Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuha talabah wa talibat rahimakumullah, al-asatidzah al-kiram, anak-anakku sekalian, santri Pondok Al-Kautsar, santri Lembaga Rumah Tahfidz Pondok Pesantren Al-Kautsar. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga di kitab pengajian kitab Adab Tilawatil Quran karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kita terakhir sampai di bab 2 di bagian ke 5 sampai ke 5 ya. 1 sampai 5 sudah kita baca. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca buku ini, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita baca yang ke-6, kita lihat dulu, kita ulangi bahwasanya bab kedua kemarin yang sudah kita baca, yaitu tentang adab membaca secara zahir, secara tampak atau secara lahiriah. Jadi lahir itu dari kata zahir, itu lahir. Kalau kamu lahir berarti kamu zahir, kamu tampak. Kalau batin itu berarti masih di perut, masih dalam kandungan. Artinya masih di dalam-dalam, ada zahir, ada batin. Lahir, batin. Mohon maaf, lahir, batin. Lahir, batin berarti lahir itu sesuatu yang ada di dalam, yang ada di luar. Sesuatu yang di luar, lahir, batin. Mungkin saya salah secara lahir, ya kan, secara fisik gitu, atau secara batin, secara perasaan atau secara hati yang ada di dalam zahir, di dalam hati yang tidak diketahui orang. Nah, ada adab-adab secara zahir yang sudah kita baca sampai 5 kemarin. Yang pertama tentang keadaan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu harus diupayakan punya wudu. Namun ya, kalau tidak punya wudu tetap boleh membaca, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Artinya boleh berdiri ketika sholat itu sangat diutamakan ya, dan bacaannya beda. Makanya kalau ada sholat taraweh itu yang paling baca panjang, itu yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak pahalanya. Makanya dan yang di Arab
Sudan, di Arab, di Mesir itu rata-rata satu terawih itu 1 juz. Karena apa? Untuk mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Tapi kalau di sini 1 juz ya luar biasa, kabur semua itu. Jamaah kalian. Baik. Nah, kemudian itu paling afdol ya, artinya bacaan yang berdiri dalam sholat itu paling afdol. Kemudian setelah itu apa? Duduk seperti biasa, tidak sombong, tidak pamer, tidak riak. Kemudian tidur boleh, ya. Tapi lebih baik kalau yang sudah hafal itu tidur. Nah, misalkan anak tahfidz ini luar biasa ya, hafidh ini, rumah tahfidz ini. Nah, misalkan setelah menghafal sama udah setahun sama Ustaz Anto, ya kan? Saya seperti itu mau hafal lagi lah yang saya hafalkan tadi. Saya sufaha minan nasi sambil tidur sambil berbaring boleh. Tanpa wudu boleh saja. Itu sambil tidur boleh. Tapi lebih baik kalau yang sudah hafal. Kalau yang belum hafal, kok rasanya tidak enak kali ini. Apa ini? Kayak baca dan kayaknya nggak sopan ya, mushafnya itu dibaca sambil tidur. Sebenarnya boleh, cuman tidak kurang merasa tidak ihtiroman, tidak ini ya, nggak enak. Nah, Imam Ghazali dalam ayat alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, kemarin saya sebutkan afdhalul dzikri tilawatul Qur'an. Sebaik-baik berzikir adalah membaca Al-Qur'an. Qiyaman berdiri dalam waktu sholat atau tidak waktu sholat, terserah. Jadi secara umum ini, misalnya kok kayaknya nggak bisa tidur ya, amin, malam-malam nggak bisa tidur, galau nih. Akhirnya adalah saya menghafal surat juz 3, tilkaru sulfadolna buat sambil berdiri kanan kiri kan, boleh. Ya. Jadi nanti lama-lama ngantuk sendiri, ya kan? Kalau dibuat murojaah itu lama-lama ngantuk sendiri. Nah, gitu. Kemudian tentunya itu ya. Kemarin sudah dijelaskan dan ada penafsiran tentang membaca Al-Quran dari Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang membaca Al-Quran ketika berdiri, maka baginya setiap huruf mi'atu hasanah. Ya, ini tafsir dari hadis. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu pada dasarnya mendapatkan 10 kebaikan 1 huruf. Itu dalam hadis. Berarti orang yang tidak punya wudu dan orang yang istilahnya tidak punya wudu dan dia dalam keadaan duduk atau tertidur, maka 1 huruf itu baginya 10 kebaikan. Nah, misalkan dibaca dengan posisi dia punya wudu dan dia tidak dalam keadaan sholat tapi punya wudu, baginya 25 kebaikan. Nah, dan barang siapa yang dibaca dalam sholat ya, atau mendengarkan, jadi sama. Jadi membaca sama mendengarkan ini sama. Maka kalau ada imam membaca, kalian harus mendengarkan. Jadi pahala membaca sama pahala mendengarkan ini sama. Makanya diminta untuk mendengarkan imam ketika membaca bacaan-bacaannya. Nah, itu yang pertama. Jadi adabnya silakan, yang penting tidak berhadas besar ya. Kalau berhadas besar dilarang membaca Al-Quran. Kecuali memang ada ikhtilaf untuk yang kakak-kakak yang sudah ada udur, ya biasanya menstruasi, haid, itu kalau untuk berzikir ya, ada sebagian ulama yang membolehkan. Jangan katakan berzikir ya tidak pegang mushaf, tidak untuk niat qiraah. Nah, begitu juga
sehingga untuk taklim itu dibolehkan. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri di bab fikih masalah itu. Kemudian kadar qiraah yang kedua yaitu kemarin sudah kita baca ya, saya ulangi lagi supaya tidak hilang. Ini manfaatnya, yang penting manfaatnya ya. Meskipun kita sudah membaca, yang penting manfaatnya, jangan sampai baca lalu nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah, yang kedua kadar qiraah, ada yang khatam 1 hari 1 malam, ada yang khatam 1 hari 1 malam, ada yang 1 minggu 1 kali khatam, ada yang 1 bulan 1 kali khatam. Nah, yang paling utama yaitu 1 minggu 1 kali khatam atau 1 minggu 2 kali khatam. Tergantung ini senggangnya waktu. Kalau bisa ya, orang yang tekun betul-betul berfokus pada Al-Quran, ya itu 1 minggu 1 kali khatam. Ya, kalau misalnya agak sibuk karena sekolah, karena ngaji kitab, ya, belajar kitab kuning, anak pondok ini, maka 1 bulan 1 kali khatam itu sudah baik. Apalagi di era sekarang ini, ya. Itu kadar dalam bacaan. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian. Ya, pembagiannya itu kemarin sudah kita jelaskan ya, pembagian 1 hizib atau 1 surat, 2 surat dalam sekali baca dan seterusnya. Kemudian kitabah ini tidak terlalu penting buat kalian. Ini bagi pelaku pengerjaan mushaf ya, kitabah ini. Artinya memang ada beberapa pendapat yang membolehkan titik sakal atau warna-warninya itu boleh, dan memang sepakat boleh ya, membaca dengan titik dan juga dengan variasi-variasi yang ada di dalam mushaf itu. Yang penting tidak merubah arti dan tidak merubah mushaf. Kemudian yang kelima yaitu tentang taktil. Nah, ini taktil ini membaca dengan pelan, tenang, bisa dihayati, bisa dinikmati. Itu taktil. Nah, jadi kalian membaca dengan baik, itu membacanya harus taktil. Ya. Membaca Al-Baqarah 1 Al-Baqarah penuh, ya, dengan membaca surat Al-Qari'ah sama Idza Zulzilah dengan taktil, dengan tadabbur itu lebih afdal. Membaca surat Al-Qari'ah, membaca surat ya Idza Zulzilah dengan dengan taktil, dengan pelan-pelan dihayati, dinikmati. Berbeda membaca surat Al-Baqarah tapi panjang tapi cepat banget. Nah, itu tidak bisa dinikmati dan bukan tartil namanya. Tartil itu berarti yang tenang, sesuai panjang pendeknya dalam tajwidnya, atau bacaan tartil atau bacaan tajwid. Baik, dilihat halaman 16, kita lanjutkan dalam poin yang ke-6 dalam adab dhahir. Adab tilawati al-dhahir. Fi dhahiri adab tilawah. Fi dhahiri adab tilawah yang ke-6 yaitu tentang al-buka. Bisa dibaca, kita baca bersama-sama. Al-buka menangis. Siapa yang pernah menangis? Ini tapi menangisnya bukan macam Alif. Disuruh ngaji menangis bukan. Ya, bukan ngaji itu. Atau sih, jangan saja Lem. Menangis di sini maksudnya adalah menangis karena takut akan ayat yang dibaca, artinya melihat makna kandungan ayatnya menangis. Nah, pernah nggak lihat Syekh baca Al-Quran atau orang biasanya orang Arab ini dia baca Al-Quran, Syekh dari Mekah itu biasanya baca Al-Quran sambil nangis-nangis. Dia menangis-nangis terseduh-seduh. Nah, boleh tak? Maka bisa kita baca al-buka'u mustahabun.
Menangis itu mustahabun, dianjurkan ma'al qiraati, bersama bacaan. Al-buka'u mustahabun ma'al qiraati, sekali lagi diartikan dari harokati ya. Al-buka'u mustahabun ma'al qiraati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlul Qur'ana wabku, fa in lam tabku fatabakau. Utlu, bacalah Al-Quran wabku, dan menangislah. Ya, akan arti kandungan yang ada di dalam Al-Quran, menangislah. Ya, karena kita banyak dosa katanya, maka silakan menangis. Wabku fa in lam tabku, maka jika belum tidak bisa menangis, fatabakau, maka tabakau artinya di sini artinya saling menangis ya, atau saling menasihati, saling saling membuat perasaan haru, tabakau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah dari golongan kita, bukanlah termasuk kita umat Islam maksudnya. Man lam yataghanna, yang tidak melakukan, tidak memanjang pendekkan bil Qur'ani, dengan bacaan Al-Quran, bil Qur'ani, dengan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan lagu, dengan nada yang enak, sehingga bisa menyentuh perasaan walaupun tidak paham. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu dengan seperti ini, dengan suara yang didendangkan, dilakukan, sehingga menimbulkan suara yang bisa membuat haru, membuat kita dan pendengar itu bisa merasa khusyuk. Yang nggak paham artinya pun merasa ingin menangis, apalagi yang paham artinya. Makanya boleh, kalau mau menangis silakan boleh. Wa qala Shalih al-Marri, qara'tul Qur'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ini seorang ulama berkata dalam bermimpi, qara'tu, saya membaca Al-Qur'an ala Rasulullah, kepada Rasulullah, di hadapan Rasulullah, fil manam, dalam mimpi. Seorang ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah. Faqala li, maka berkata kepadaku, ya Shalih, wahai Shalih, hadhil qira'ah, ini adalah bacaan. Hadhil qira'ah, ini adalah al-qira'ah, bacaan. Fa'ainal buka, mana tangisan. Fa'ainal buka, fa'aina, maka di mana al-buka'u, tangisan. Dianjurkan untuk menangis. Kok gak nangis itu maksudnya? Apa gak tersentuh dengan isi Al-Quran itu? Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza qara'tum sajadan subhana, jika kalian membaca surat yang di isinya ada ayat sajadah subhana, tentang kesucian Allah, ya. Fala tu'ajjilu, maka janganlah terburu-buru, bisujudi, untuk segera sujud, hatta tabu, sehingga kalian menangis. Ini kalau yang istilahnya yang tersentuh, anjuran. Tapi jangan ada yang bingung,
Dulu Ustaz Anto pernah baca surat sajadah pas sholat, terus dia sujud. Kalian bingung ini, ngapain Ustaz Anto ini tahu-tahu sujud? Ya kan, ini supaya tahu ketika baca surat ada di dalamnya ayat sajadah, dianjurkan untuk sujud meskipun dalam keadaan sholat. Paham? Jadi jangan bingung ini sujud. Aku baca belum Allah, belum rukuk udah sujud, bingung gitu, ada yang bingung sebagian. Sujud itu baca surat sajadah. Tapi sebelum sujud itu kalau memang mau menangis, menangislah karena biasanya isinya ini mengharukan. Isinya kalau yang paham Al-Quran mengharukan maka dianjurkan menangis. Hatta tabqu fa in lam tabqi ain fa in lam tabqi ain ahadikum falyabqi qalbahu. Kalau matanya tidak bisa menangis, hatinya yang menangis. Artinya merasa apa namanya? Merasa tersentuh, gitu. Hatinya tersentuh. Kalau di mata tidak menangis, maka di hati menangislah. Falyabqi qalbahu. Wa inna matariqu tamallu fil buka. Dan sesungguhnya cara atau sikap dalam menangis ayat rokal bahu al-huzn, untuk menghadirkan hatinya qalbahu al-husna, kesedihan. Faminal husni, maka dari kesedihan itu yansha'ul buka, dari kesedihan itu apa namanya, timbullah atau terbentuklah tangisan. Maka aneh kalau ada orang tidak ada apa-apa nangis, itu aneh. Maka salah satu hal yang menyebabkan kita menangis itu ya karena bersedih. Bersedih kenapa? Karena tersentuh dengan sesuatu. Tersentuh hatinya, bukan secara fisiknya. Jangan sampai kalian salah mengartikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'an, ya harokati misalnya, kalau nggak bisa diartikan diharokati dulu paling tadi kan, supaya bisa baca sedikit. Innal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran, nazala bi husnin, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan bihusnin, dengan kesedihan. Faiza qara'tumuhu, dan tatkala atau ketika qara'tumuhu kalian membacanya, fatahazanuhu, maka salinglah bersedih atau salinglah merasa tersentuh hatinya. Maksud merasa apa namanya, tersentuh hatinya. Fatahazanuhu. Wa wajhu ihdharil husni an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id wal nawathiq wal 'ubud, thumma yata'ammalu takshiruhu fi awamirihi wa zawajirihi fa yahzunu la mahalata wa yabqi, fa in lam yahdhurhu huzna wa buka kama yahdhuru arbabul qulub safiya falyabki ala faqdil husni wal buka fa inna dhalika a'dhamul masaib. Bahwa wajhu ihdharil husni, dan bentuk daripada menghadirkan kesedihan, ayat amala, dengan berpikir atau dengan mengangan-angan, mafi, dengan apa yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quran, minat tahdid, dari ancaman, minat tahdid, wal wa'id, ancaman, dan juga sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, yang berupa surga, neraka, dan lain-lain. Wal mawafiq, dan perjanjian, termasuk sholat kita ini perjanjian, ibadah kita kepada Allah ini adalah perjanjian. Wal uhud, juga perjanjian. Tsumma yata'ammal taksir, kemudian mengangan-angan bagaimana kita melakukan taksir, melakukan apa namanya, lengah atau tidak menyempurnakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, itu taksir. Bagaimana kita
sangat taksir sekali dalam melaksanakan perintah Allah itu, sehingga timbullah rasa pedih, kok sampai seperti ini, kok saya bermaksiat, kok saya tidak menjalankan taat dengan sepenuh hati dan seterusnya dan seterusnya. Fi awam ini dalam perintahnya mazawajini dan larangannya, fayahzunu maka bersedihlah, la mahalata tidak bisa dihindarkan, fayabki dalam menangis dan menangis. Fa illam yahzunu maka kalau tidak bisa menangis, tidak bisa menghadirkan kesedihan, husnan wa buka kama yahzur al-baru, sebagaimana orang-orang yang bisa menangis dalam membaca Al-Quran, yang mempunyai hati yang lembut, as-safiyah yang jernih, faliyat bi ala faqdil husni, maka menangislah dalam tidak bisanya menangis, ya, tidak bisanya menangis, tidak bisanya bersedih dan tidak bisanya menangis. Fa inna dzalika a'dhamul masa'ib, dan itu adalah musibah yang besar. Kalau tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau melihat Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, apalagi ini lebih dalam lagi gitu. Tidak tersentuh dalam Al-Quran, sudah baca, tidak tersentuh, itu musibah, apalagi tidak membaca gitu. Paham maksudnya? Lebih parah lagi. Jadi Imam Ghazali mengatakan tidak tersentuh dalam Al-Quran ketika membaca, karena disebabkan hatinya keras atau karena memang kalau belum paham masih mending, karena masih belum paham. Seandainya sudah paham tapi tidak tersentuh, tidak a'dhamul masa'ib, maka itu adalah musibah yang besar. Baik, yang ketujuh, ayyura'iyya haqqal ayat. Nah, ini termasuk pemahaman, ya, sudah masuk pemahaman. Gak apa-apa sambil kalian untuk membaca aja. Sebenarnya belum waktunya kalian ngaji ini. Belum waktunya ngaji ini, karena ini diharapkan bagi yang sudah paham Al-Quran betul-betul gitu kan. Menangis, kalian aja. Syukur-syukur membaca itu sudah bagus. Membaca Al-Quran sudah oke. Ini kitab berat, ini. Ini kitabnya orang tua, ya, kitabnya orang tua. As-sabiq, yang ketujuh, adab yang ketujuh, ayyura'ya haqqal ayat, menjaga hak atau menjaga, memelihara kehormatan dari hak atas ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, atau menyesuaikan kondisi pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Fa'idha marra bi ayati sajadah. Fa'idha marra, maka ketika melalui atau sedang membaca ayat sajadah, maka dia sujud. Wa kadzalika, dan begitu juga idza sami'a, ketika mendengarkan min ghairi sajadah, yang bukan dari ayat sajadah. Sajadah idza sajadat tali, jadi bersujud jika ada ayat sajadah yang berikutnya. Wala yasjudu, dan tidak sujud illa idza kana ala taharah, dan tidak bersujud, tidak dianjurkan bersujud kecuali dalam keadaan punya wudu, ya, atau dalam keadaan taharah. Wa fil Qur'ani, dan dalam Al-Qur'an, arba'a asyarata sajadatan. Wa fil Qur'ani, dan di dalam Al-Qur'an itu arba'a asyarata, ada 14 sajadatan, 14 ayat sajadah. Wa fil haji, dan di dalam surat haji ada ayat sajadatani, ada 2 ayat sajadah. Wa fil had, dan di surat Al-Had ada 2 ayat sajadah. Wa laisa fi shad sajadah, dan tidak ada di surat Shad sajadah. Wa aqalluhu, yang sedikitnya ayat sudah biwad'i jabhatihi 'alal ardh. Wa
akmalihi ayyukabbiru fayasjuda wa yarku fi sujudi bima yaliku bil ayat allati qawa'aha bila ayyaqra'a qawlahu ta'ala qawlu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Fayaqulu Allahumma ja'alna sajidina liwajhika musabbihina bihamdika wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirin an amrika wa ala awliyaika. Nah ini jadi di paling sedikit untuk sujud itu meletakkan keningnya jabatahu alal ard wa akmalahu, jadi langsung sujud saja, tidak perlu takbir. Tapi kalau mau sempurna boleh bertakbir dulu, Allahu Akbar, kemudian duduk, Allahu Akbar. Misalnya kamu dalam keadaan duduk ya langsung Allahu Akbar langsung sujud, atau berdiri dulu lebih afdal, kemudian takbir, kemudian sujud gitu ya. Atau dalam keadaan sholat, ketika membaca surat sajadah, misalkan ada surat wasjud waqtarib, itu boleh langsung sujud dulu, kembali, kemudian baru rukuk. Paham? Atau seperti yang dulu pernah di ya sama Ustaz Anto pernah dan saya lihat bingung semua ini kayaknya. Ini ngapain ini? Nah, kalau baca ayat sajadah ya disunahkan, dianjurkan untuk langsung sujud. Nah kemudian membaca doa dalam sujudnya, membaca doa. Misalnya dalam membaca ayat kharu sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, ketika membaca ayat ini kemudian langsung sujud ya, kemudian doa fayaqulu, doanya apa? Allahumma ja'alni, apa ketemu halaman 16 sambil diartikan Allahumma ja'alni, ya Allah ja'alni, jadikanlah aku minasajidin, termasuk orang-orang yang bersujud, diwajibkan untuk karenamu ya, al-musabbihina, yang mensucikan engkau bihamdika dengan pujian kepadamu, wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu an akuna, untuk menjadi minal mustakbirin, termasuk orang-orang yang sombong, an amrika, atas tentang urusanmu ya, dari urusanmu, dari perintahmu, atau atas wali-wali ala awliya, ya orang-orang yang kau cintai. Wa idza qara'a qawlahu ta'ala, dan ketika membaca firman Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an. Ayat ini ayat Al-Isra, yang tadi ayat As-Sajadah ya. Maka doanya memang ada beberapa doa yang dianjurkan dengan doa yang berbeda-beda. Doanya Allahumma ja'alni minal baqina ilaikal khashi'ina laka wa kadzalika fi sajadah. Ini doa, kamu garis bawahi ada doa, garis bawahi, kemudian sambil dia harokati ya, dihafalkan doanya. Nah, tapi nanti ada beberapa doa yang memang secara umum ya. Apa doa secara umum? Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu min ghairi wala bayi haulin wala quwwatin bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu ada beberapa tuntunan doa dari Rasulullah terkait ayat-ayat sajadah. Nanti ada bukunya sendiri, ada kitabnya sendiri yang membahas terkait doa-doa yang ada di surat As-Sajadah, ayat-ayat sajadah ya. Ada 14 ayat sajadah itu dan doanya masing-masing. Tapi secara umum tadi yang paling banyak sajadah wajhiyah dan seterusnya itu ya. Wa yashtaritu wa yushtaratu fi hadhihi sajadah, wa yushtaratu, dan disyaratkan fi hadhihi sajadah, dalam sujud ini, syurutus shalah, syarat-syarat salat, min satril aurat, dari menutup aurat, wa istiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat, wa taharatus shaub, dan sucinya baju, wal badan, dan badan, minal hadasi, dari hadas, wal khubusi, dan dari kotoran. Wa man lam yakun ala taharatin inda sama, wa man lam yakun ala taharah, barang siapa yang tidak dalam keadaan bersuci,
anha yukabbiru rafi'an. Sesungguhnya orang yang mendengar itu harusnya apa? Bertakbir ya, dengan mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, ditakrimi dalam menghormatinya, ditakrimi. Tsumma yukabbiru lil hawa disujud. Kemudian ketika duduk, ketika turun itu sujud, bertakbir lagi. Tsumma yukabbiru lil irtifa, kemudian apa namanya, bertakbir lagi untuk berdiri, untuk duduk. Tsumma yusallimu, kemudian salam. Nah, sama seperti sholat lah, ya, sama seperti keadaan sholat. Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seperti itu ya, artinya sama dengan seperti keadaan sholat. Wazada zaidul tasyahhud wala aslahada. Ada beberapa orang yang menambahi tasyahhud. Jadi ada beberapa kalangan yang menambahi sujud sujud sajadah yang tidak dalam sholat itu dengan tasyahhud. Wala aslahada, maka kata Imam Ghazali tidak ada asal usulnya untuk hari ini. Illa qiyas, kecuali dikiaskan ala sujud di sholat, pada sujud sholat, wa huwa ba'idun, dan ini adalah kias yang jauh, yang tidak bisa dikiaskan dalam ini. Fa inna waradal amru fi sujud, karena di situ ada perintah, ya, datang perintah dalam sujud. Fal yattabi fihi al-amr, maka mengikuti dalam perintah ini. Wa takbiratul hawa aqrab lil bidayah wa ma ada dzalika fi ikhwan. Jadi ketika takbir untuk turun, akrobulil bedaya itu lebih dekat daripada permulaan. Wa ma ada dzalika fa fihi, dan selain itu maka tidak dianjurkan atau jauh. Tsummal ma'mum yang bari ayat sudah indah sujudul imam. Nah, ketika sholat jamaah, imam sujud sahwi, sujud tilawah, sujud tilawah, maka harus mengikuti makmumnya. Walaya sujud tilawah nafsi idza kana makmuman. Nah, ketika makmum tidak boleh sujud tilawah sendiri. Nah, misalkan subuh Allahu Akbar, imam baca ayat, kemudian yaitu makmum sujud. Nah, kalau kalian tidak, ya, kalau kalian nanti alasannya sudah tilawah ada, ya, yang ngantuk nanti, ngapain kamu sujud? Sujud tilawah, bukan, tidak boleh. Jadi kalau makmum tidak boleh sujud tilawah, harus mengikuti imam, tidak boleh asal sujud sendiri. Nah, katanya kalau baca surat ayat sajadah boleh sujud, gitu. Yaitu nanti kalau jamaah ya harus ikut imam. Imam ju'ilal imam liyatam. Imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan asal bergerak sendiri, gitu ya. Walaya sujud tilawati nafsi idza kana, tidak boleh sujud tilawah sendiri apabila sedang menjadi makmum. Oke, yang ke-8. Ya, ada 10, ini masih ke-8. Ayakula fi mubtada'i qiraatihi. Ayakula adab dalam membaca Al-Quran secara zahir. Yang ke-8 apa? Ayakula untuk membaca. Paling tidak yang poin-poin besar ini kan tahu artinya, ya. Yang pertama apa tadi? Yang membaca, bagi pembacanya duduk, berdiri, berbalik. Kemudian yang kedua apa? Itu paling penting harus paham lah. Ukuran membaca, kemudian pembagiannya membaca, kemudian penulisan, kemudian menangis, kemudian menjaga hak dari ayat Al-Quran ketika melalui ayat sajadah bagaimana. Kemudian yang ke-8 ini apa? Ayakula fi mubtada'i qiraati, untuk membaca di permulaan bacaan Al-Quran. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fasta'id billah, ya. Maka dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Boleh dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang umum, atau seperti yang diajarkan di sini
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahurun. Itu termasuk doa ta'awudz ya, doa ta'awudz dalam mengawali membaca Al-Qur'an. Wal yaqra'ul a'udzu birabbin nas. Boleh sebelum membaca Al-Qur'an membaca qul a'udzu birabbin nas wa suratul hamdalah dan surat Al-Fatihah, surat Alhamdulillah. Wal yaqul 'inda faraghi min al-qira'ah, dan mengucapkan ketika selesai minal qira'ah faraghi, dan setelah selesainya minal qira'ah dari membaca sadaqallahu ta'ala. Kalau kita biasanya sadaqallahul azim, boleh ya, sadaqallahul azim. Ini contoh-contoh sighoh atau contoh bentuk saja yang sudah biasa kita amalkan, ya kita amalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau pakai yang seperti ihya ini boleh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Silakan pakai. Wa suratul hamdulillah, dan juga membaca qiraah. Setelah membaca qiraah, setelah selesai sadaqallahul azim atau sadaqallahu ta'ala. Sadaqallahu ta'ala wa baraka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullah al-hayyul qayyum. Nah, ini semua ada di dalam hadis ya, ada di dalam hadis. Di sini Imam Ghazali menyebutkan adab-adab setelah selesai membaca Al-Quran dengan membaca doa-doa ini ya. Allahumma fa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullah al-hayyu al-qayyum. Yang mau mengamalkan silakan. Nanti setelah baca Al-Quran dibaca ini. Wa fi athna'il qira'ah, dan ketika dalam pertengahan membaca, idza marra bi ayati tasbih, ketika ada ayat yang berisi tasbih, tasbih itu subhanallah, sabah wa kabbara, maka mengucap subhanallah atau Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Wa idza marra bi ayati du'a, ketika melalui ayat yang berisi doa, wa istighfar, da'a wa astaghfirullah, astaghfirullah. Misalkan ada ayat Rabbana Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau pas dengan ayat itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, misalkan imam membaca ini, makmum boleh amin, amin, amin dalam hati. Boleh ya. Wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah, dan seterusnya. Ketika ada doa-doa dalam ayat seperti ini, ya kan, boleh membaca doa amin atau boleh astagfirullah, beristighfar, da'a wa astaghfirullah. Wa imman. Nah, ketika melalui bimarjuwin, ayat yang tentang harapan, ayat tentang mengharapkan surga atau mengharapkan hidup yang baik, sa'ala, juga berdoa, juga meminta atau berdoa, meminta harapan itu. Wa imma bimukhawwifin, bila marra bimukhawwif atau ayat yang menakutkan. Wa imma bimukhawwif, azabun alim. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Boleh jadi meminta apa namanya,
tidak sholat boleh pakai bahasa Indonesia, ya Allah lindungi aku, boleh. Tapi ketika ada sholat di dalam hati saja, ya, jangan diucapkan dengan ucapan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Yang al-zaka bilisani au bi qalbihi. Melakukan hal itu boleh secara lisan, ya, au bi qalbihi atau dengan hatinya. Ya, kalau tentunya kalau sholat tetap tidak boleh mengucapkan selain bahasa Arab. Ya. Jadi harus pakai bahasa Arab kalau sholat. Fayaqulu subhanallah, na'udzubillah, Allahumma rzuqna, Allahumma arhamna. Contohnya ini kalau ketika melewati ayat tasbih, subhanallah, ketika melalui ayat yang ada azab, ada neraka, na'udzubillah, Allahumma rzuqna, Allahumma arhamna, dan seterusnya. Qala Hudzaifah, ayat paragraf selanjutnya, qala Hudzaifah, berkata sahabat Hudzaifah, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam fabtada'a surat al-Baqarah. Maka beliau membaca surat al-Baqarah, fakana la yamuru bi ayati rahmah, tidak melalui ayat yang isinya ada kasih sayang, rahmat, illa sa'ala, kecuali Rasulullah meminta berdoa. Ya, makanya biasanya ketika ada yang sholat, ya biasanya di Mekah ada yang sholat memakai ayat-ayat yang tersentuh, itu biasanya ada doanya. Ya, dan doa itu bukan termasuk Al-Quran. Doa ini memang dari syekh yang membaca itu tadi. Ya. Itu boleh saja, tapi harus bahasa Arab. Nah ini lah makanya kalian di sini belajar bahasa Arab. Doanya boleh, tapi harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh selain bahasa Arab. Kalau secara dohir dalam sholatnya. Walam di ayat azab illa ista'adah, dan tidak di dalam ayat yang berisi azab illa ista'adah, kecuali memohon pertolongan. Walam di ayat tanzih, dan ayat yang isinya melepaskan kesucian Allah dari keburukan atau dari dari kekurangan. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah, boleh kalian mengucapkan subhanallah. Ayat yang isinya mensucikan atau melepaskan Allah dari sifat-sifat yang kurang, sifat yang nuqsan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Subhanallah, boleh. Fa idza faragha qala ma kana yaqulu salawatullahi wa salamuhu 'inda khatmil Qur'an. Ketika selesai, qala berkata ma kana yaqulu, apa yang dikatakan salawatullahi wa salamuhu 'inda khatmil Qur'an, ketika selesai menghatamkan Al-Quran atau menyelesaikan baca Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran, ini seperti yang kita lakukan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna, ini tetap dibaca ya, karena pondok setelah itu baru mau mulai sholih. Allahumma arhamna bil Quran, kenapa nggak dibaca? Tetap dibaca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa rahmah. Ini kitabnya ya. Kita jarang dengar kitab yang bahas ini. Makanya ritual-ritual kita Indonesia ini ya ritual ya sebenarnya. Dari mana sih ritual ini atau baca? Karena ritual dalam hadis kita jarang dengar itu. Ya, atau dalam kitab-kitab lain jarang. Kitab ini diberikan Allahumma rahmani bil Quran waj'alni imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu atau nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
yang mongol. Jadi hadisnya dhaif, tapi tetap dipakaikan untuk fadilah. Nah, boleh dipakai, apalagi dengan lagu supaya sahdu gitu kan. Tetap dipakai, ya boleh dipakai. Nah, dari hadis, tapi di kitab-kitab hadis sahih tidak akan ditemukan, tidak akan ditemukan. Ketika ketemu seperti ini hanya di kitab Ihya Ulumuddin. At-tahsin fil jahr bil qiraah, ya, yaitu dalam apa namanya mengucapkan secara jahar, dalam qiraah. At-tahsin fil jahr bil qiraah, adab yang ke-9 dalam mengucapkan jahar atau suara nyaring bil qiraah dengan membaca Al-Quran. Wala syakka, tidak diragukan, fi annahu, bahwasanya labudda diharuskan ayyujhir, ajharo yujhir, ijhar, ayyujhir untuk menjaharkan, ayyujhir bihi ila haddin sampai pada batas yasma'u nafsahu, mendengarkan dirinya. Idil qira'atu ibaratun an taqti as-sawt bil hurufi wa labudan min sautin fa aqalluhu ma yasma'u nafsahu fa illam yasma' nafsahu lam tasihhu sholatahu. Nah, ini untuk sholat ya. Untuk sholat paling tidak harus apa namanya dibaca secara jahar dengan batasan bisa mendengarkan suaranya sendiri. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan diam, siapa yang diam? Sholat harus membaca, kecuali di belakang imam. Kecuali di belakang imam, bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi untuk Fatihah tetap membaca. Dan membacanya harus didengarkan suaranya sendiri. Saya baca dalam hati, tidak boleh, tidak sah. Ya, kecuali sama imam, sama makmum. Kalau sholat sendiri harus dibaca dengan bacaan jahar. Jahar itu apa maksudnya? Didengar dengan suaranya sendiri. Idil qira'atu ibaratun an taqti as-sawt bil huruf wa la budda, yang harus min sautin, ada suara. Fa'aqalluhu, maka minimal ma yasma'u nafsu, didengarkan dirinya sendiri. Didengarkan, kamu membaca itu kamu merasa membaca dan kamu bisa mendengarkan diri kamu membaca. Fa illam yasma' nafsahu, maka jika sholat itu tidak dibaca, sholatnya dengan jahar, dengan suaranya sendiri, lam tasihhu sholat, maka tidak sah sholatnya. Paham? Ini penting tentang sholatnya. Maka jangan diam sholat, apalagi melanggar. Ya, kalau di belakang sholat, ketika sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, itu harus baca minimal faham, apa namanya, tahu kamu membaca, jangan sampai lewat saja. Makanya kalau tidak sholat berjamaah, rentan itu. Fa'amal jahan baisu yasma'u ghairuhu fahuwa mahbub. Akan tetapi ketika membaca Al-Quran biasa bisa didengar sama kawannya yang lain, yang fahuwa mahbub, maka dianjurkan ala wajhin wa makruh ala wajhin akhar. Artinya bisa dianjurkan dan bisa tidak dianjurkan. Misalnya malam-malam jam 3 malam waktunya orang tidur, gak dianjurkan ini. Orang lain tidur dia baca Quran pakai suara keras, ya tidak dianjurkan. Jadi bisa dianjurkan, bisa tidak. Paham? Secara jahar, secara keras, baca dengan suara yang keras. Jadi tidak boleh kemudian sembarangan. Kalau misalkan sudah di atas jamnya tidur, yang pakai speaker itu harus dimatikan, tidak boleh, tetap dinyalakan speakernya. Wa yadullu ala istihbabil israr ma qiya'an sallallahu alaihi wasallam qala fatu qira'ati sirri ala qira'atil alaniyah ka fatu sadaqatil sirri ala sadaqatil alaniyah.
Yang di wayat dulu dan menunjukkan atas bacaan istihbab, atas anjuran bacaan sir Isra marunya apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW berkata, bersabda fadlu qiraatis sir, yang keutamaan membaca dalam sir ala qiraatil alaniyah, pada qiraat yang jelas, yang terang, yang jahar. Kafadli shadaqatis sir ala shadaqatil alaniyah, seperti sedekah yang diam-diam, yang tidak diberitahukan, ala shadaqatil alaniyah, atas sedekah yang diumumkan. Bafilah dan lafaz al-jahir bil Quran, dalam lafaz yang lain, al-jahir bil Quran, yang menjaharkan Al-Quran, kal-jahir bis sedekah, seperti mengumumkan sedekah dari hamba Allah. Nah, itu jahat apa sih? Kan nggak disebut namanya. Kalau dari galih, ketahuan dari galih hamba Allah. Kalau sudah ada galihnya, hamba Allahnya tidak bisa ditulis. Kalau mau sir berarti ya dari hamba Allah. Galihnya nggak usah disebutkan. Ada sumbangan 500.000 dari galih, itu jahar, artinya tampak. Ada sumbangan dari hamba Allah, itu berarti sir hamba Allah, dan namanya tidak disebutkan, diumumkan tapi tidak disebutkan, itu tetap menjadi sir. Nah, maka sama pahalanya ketika kamu membaca dengan sir, dengan dengan sirri, dengan pelan-pelan, yang kamu tak sendiri yang tahu. Nah, dengan membaca jahar itu pahalanya sama dengan sedekah. Al-jahilu bil Quran kal jahili bis sadaqah wal musiru kal musiri bis sadaqah, gitu ya. Dan orang yang membaca dengan sir sama dengan sedekah yang disembunyikan, sedekah yang tidak diumumkan dan tidak diberikan namanya, hamba Allah. Wa fil khabaril 'am, dan dari hadis yang umum, yufaddilu amal sir ala amalil alaniyah sab'ina dhifan. Jadi lebih diutamakan amalan secara sir pada amalan alaminya itu 70 kali lipatnya. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairul rizqi ma yakfi wa khairul dzikri al-khafi. Dan ada hadis dari Rasulullah, sebaik-baik rezeki itu yang memberikan kecukupan bagi seseorang itu, dan sebaik-baik berpikir itu yang disembunyikan. Allah disirkan, gitu ya. Jadi kenapa kita bertasbih, takmir dan takbir itu pakai suara pelan? Kan kayak kok keras-keras saja ya? Ya karena memang itu ada fadilahnya. Zikir dengan sir, dengan suara pelan itu ya lebih utama daripada yang jahar. Wa fil khabar la yajharu ba'du ala ba'd fil qira'ah bainal maghribi wal isya. Tidak boleh keras-kerasan dalam membaca di antara maghrib dan isya. Ini dhaif. Tidak perlu dijadikan, tapi hanya dijadikan fadilah. Tidak perlu keras-kerasnya. Kalau secara seperti kalian di pondok pesantren tidak masalah. Wa sami'a Sa'id ibnu Musayyab dzata lailatin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Abdul Aziz yajharu bil qira'ah fi salati wa kana husnul sawt. Fa qala lil ghulami idhhab ila hadha al-musalla fa mara an yufidha sawtahu fa qala al-ghulam innal masjida laysa lana wa lirajulin fihi nasib. فرفع سعيد صوته وقال يا أيها المصلي إن كنت تريد الله عز وجل في صلاتك فاخفض صوتك فإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته ولما سلم أخذ عليه وانصرف وهو يومئذ أمير المدينة. Ini terkait bacaan keras dan sir ya, yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz di kekhalifahan
kekhilafahan Umayyah. Jadi ada yang mengeraskan suaranya secara maksud, ada yang satu-satu. Ada yang mengeraskan suaranya, tapi ada yang nggak terima sehingga mengganggu khayalan masyarakat, sehingga orang yang membaca itu diminta untuk mempelan. Artinya bacaan yang keras pun harus sesuai dengan kondisi ya, jangan sampai mengganggu masyarakat. Wa yadullu ala istihbabil jahr marwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabin yajharuna fi sholatil laili fa sawfa dzalika. Ada juga yang menganjurkan bacaan jahar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat yang diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kumpulan dari para sahabat yang menjaharkan sholat malam, maka tidak masalah. Fasofa badzalika. Maka kalau nanti ada di masjid-masjid ya, ketika ketika 10 terakhir Ramadan itu biasanya sholat malam itu dengan suara jahar ya tidak masalah. Sholat tahajud dengan jahar fasofa badzalika, tidak ada masalah. Faqad qala idza qama ahadukum minal laili yusalli falyadhhab bil qira'ah fa inal malaika wa 'amad-dari yastamuna qira'atahu wa yusalluna bis sholati. Nah, ketika ada yang bangun sholat malam, maka silakan dengan jahar, dijaharkan qira'ahnya, maka sesungguhnya malaikat wa umar-dari jin, nama jin umar-dar, jin yang ada di rumah itu jin-jin muslim, yastamuna qira'atahu, mendengarkan bacaannya, wa yusalluna bis sholati, dan mengikuti sholat dengannya. Memang kan luar biasa kan, suka sholat malam itu biasanya sholatnya bersama malaikat dan jin Islam. Ya, zaman yang mubarak mau kalau sholat imam, kamu jadi imam, jin itu jadi makmum kamu. Ya, luar biasa. Wa man sallallahu alaihi wasallam bi salasati min ashabihi radhiyallahu anhum mukhtalifil ahwal. فمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو يخافت فسأله عن ذلك فقال إن الذي أناجيه هو يسمعني. ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر فسأله عن ذلك فقال أوقد اللسان وأزجر الشيطان. ومر على بلال وهو يقرأ آية من هذه السورة وآية من هذه السورة فسأل عن ذلك فقال أخلق الطيب Bittayyib. Kalau sallallahu alaihi wasallam qad ahsana ma shawwa. Ini bentuk-bentuk dari sahabat ya. Ketika bertemu Sayyidina Umar, bacaannya pelan. Beliau berkata, saya tidak berdoa dan tidak ngomong sama orang yang tuli gitu kan. Dan yang saya doa ini mendengar saya. Tapi ketika ketemu Sayyidina Umar, saya ini melawan setan. Harus dengan suara keras. Setan itu harus keras. Kata Umar bin Khattab, setan itu takut sama Umar bin Khattab. Nah, kemudian fal-wajhu fil jam'i baina hadhil ahadits. Maka bentuk dari kumpulan atau konklusi daripada hadis-hadis ini, ya, istimbatnya apa? Kalau menurut kalian akan istimbat kan? Ada mengambil intisari kan? Ada. Jadi intisarinya, istimbatnya, fajatu baina hadil hadis. Nah, dalam kitab ini biasanya memang setelah menyebutkan banyak masalah gitu kan, nanti di akhirnya ada istimbat, ada namanya apa? Istimbat atau khulasan. Jamu hadil hadis anal israr, sesungguhnya menyuarakan pelan, ya, abad amiriyah, yaitu lebih menjauhi daripada sikap riya, watasum, dan membuat
atau istilahnya apa ya? Dibuat-buat, membuat-buat atau riak gitu ya, sombong untuk pamer. Fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalika ala nafsihi. Dan itu lebih harus didahulukan bagi orang yang takut akan riak, harus disembunyikan bacaannya, tidak boleh ditampakkan. Fa in lam yakhaf wa lam yakun fil jahri ma yuwaswisu bakar ala musalli akhar fal jahru afdal li anna al amal fihi aksar. Maka ketika tidak takut akan riak ya, dan tidak mengganggu yang lain, fal jahru afdal, maka membaca jahar ini lebih diutamakan karena lebih banyak yang ada di dalam bacaan jahar itu. Al amal fihi aksar. Walianna faidatu aidan tata'allaqu bi ghairi fal khairul mu'tadi afdal min khairil lazim. Jadi faidahnya itu bisa menebarkan kepada yang lain, bisa muta'addi, menyebabkan yang lain ikut bacaannya enak ya. Saya baca juga lah, baca ngaji, saya ngaji juga lah. Al khairul muta'addi yang bisa menebarkan kepada yang lain, kalau ini menyebar atau kalau profit itu apa namanya? Profit itu sama yang lain apa? Menular, bisa menularkan kepada yang lain. Tapi kan menularkan bacaan kepada yang lain. Ya, al-khair al-muta'addi afdal min al-lazim. Wa li'annahu yuqidu qalbal qari fa yatafahhamu ila fikr fihi wa yasrafu ilayhi sam'ahu wa li'annahu yutarridu an-nawm yatludu an-nawm fi raf'i sawt wa li'annahu yazidu fi nashatihi al-qira'ah wa yuqallilu min kasalihi wa li'annahu yarju bi jahrihi tayaqqudu na'im fa yakunu huwa sababu ihya'ihi. Nah, di sini artinya dalam jahar itu juga banyak fadilahnya. Itu bisa mengusir rasa ngantuk ya, dalam mengangkat suaranya, kemudian bisa menambah bersemangat. Makanya tidak apa-apa yang baca Quran di galeri di pesantren dengan suara keras, tidak apa-apa, silakan. Insya Allah tidak ganggu ya. Ya kecuali kan bacanya jam 3, jam 4 ini mungkin aneh gitu. Nah, yang boleh baca tapi nggak usah pakai mic ya nanti. Kalau misalkan mau begadang, silakan. Ya, tapi khusus di hari Jumat aja ya, malam Jumat pesantren. Selain itu ya harus tidur, itu wajib. Nah, kemudian juga orang yang membaca dengan suara keras itu bisa membangunkan orang yang tidur sehingga bisa membangunkannya. Nah, kalau ada orang yang lagi malas-malasan dengan suara bacaan keras, maka ada yang bisa menjadi semangat lagi. Oh, ada yang ngaji, saya juga semangat lah. Dia semangat ngaji, kenapa saya nggak semangat gitu kan? Fama tahabaru syai'un min hadhihi niat fal jahru afdal. Maka ketika ada niat semacam ini dan bisa menyebabkan kebaikan lebih umum, maka bacaan jahar itu lebih afdal. Wa idza jama'at hadhihi niat tadha'af al-ajr wa yakthuru niat tazku a'mal al-abrar wa tadha'af ujurahum wa kana fil amal wahid ashra niat kana fihi ashra ujur. Jadi semakin banyak niatnya semakin banyak pahalanya. Wa lihadza naqulu qira'atul Qur'an fil masahif afdal. Jadi membaca Al-Quran di dalam mushaf lebih diutamakan. Yazidu fil amalin nadhar. Ya, ketika menambah dalam amalannya nadhar, angan-angan, ta'ammul, mushaf fahamul fayazidu ajr bisababihi. Dan melihat bacaan binadhar, bacaan dengan mushaf ini bisa lebih utama gitu ya. Karena melihat dalam Al-Quran ini juga amalan tersendiri dan itu merupakan pahala dengan sebab itu. Waqad qila al-khatmah fil mushaf bisab'in li'anna an-nadhar fil mushaf aidan ibadah. Jadi
membaca dengan mushaf dan bil ghaib, bacaan bil nadhar dengan bacaan bil ghaib ini lebih afdal bacaan bil nadhar, karena bacaan bil nadhar itu baca saja itu sudah luar biasa ya. Baca di mushaf itu adalah tambahan bacaan atau tambahan ibadah. Wa kharaqa Utsman radhiyallahu anhu mushafain li kasrati qira'atihi min wa fakana katsirun min ashabihi yaqra'una fil masahif wa yaqra'una yahuda yawma wa lam yanzuru fil mushaf. Jadi ada Utsman membuat dikumpulkan, jadi mushaf yang dulunya banyak bentuknya itu dikumpulkan menjadi satu mushaf dan dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan. Wa dakhala ba'du fuqaha Misr al-Syafi'i radhiyallahu anhu fi sahab, dan masuk beberapa ahli fikih Misr pada Imam Syafi'i fi sahab pada waktu sahur baina yadayhi mushaf, dan di dalam atau pada dirinya ada mushaf. Faqala lahu Syafi'i, maka berkata kepada Imam Syafi'i, syaghalakul fikra 'anil Qur'an, kamu disibukkan berpikir dari Al-Qur'an. Ini lausalli al-atma wa Allahul mushaf baina yadayhi fama uqtafiqu hatta asbah. Ini jadi keadaan para ulama terdahulu tentang membaca Al-Quran dan bagaimana bersikap ya, baik secara bacaan sir atau bacaan jahar. Baik, kita lanjut yang terakhir dalam adab tilawah fidzahir. Adab tilawah fidzahir yang ke-10 adalah tahsinul qiraah wa tartilha, memperbaiki bacaan, wa tartilha, dan membaca tartil dengan tenang, panjang pendeknya dengan tajwid. Apa itu? Bitardidis shaut, dengan mengulang-ulang suara, min ghairi tamthil mufrad, ya, dengan tanpa panjang yang niat panjang banget, yuwayyirun nadhar, yang merubah aturan dalam bacaannya itu ya. Fadzalika sunnah, maka itu adalah sunnah atau dianjurkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, dengan suara-suara yang indah. Wa qala alaihi salam, ma nadinallahu min syai'in innahu li husni shawti bil Qur'an. Dan wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna man lam yatabanna bil Qur'an, tidak termasuk dari golongan kita atau tidak termasuk membaca sebagai orang Islam kalau tidak membaca Al-Quran dengan lagu panjang pendek. Ini yang seperti saya katakan. Jadi orang Arab itu nggak semuanya pintar ngaji. Ini saya ulang-ulang supaya kalian tidak salah. Orang Arab itu tidak semuanya pintar ngaji. Banyak yang tidak bisa ngaji. Dia bisa baca tapi ngajinya tidak benar. Maka Rasulullah dari awal itu sudah memperingati. Makanya kalau orang Arab sendiri secara tidak ngaji, ngajinya jelek sekali. Karena tidak panjang pendeknya dibaca secara sempurna. Makanya bahasa Arab dengan ngaji itu urusan yang berbeda. Jadi ngaji dengan bahasa Arab itu urusan yang berbeda. Jangan disamakan. Bahasa Arab itu bahasa sendiri, ngaji ini skill tersendiri. Membaca dengan tajwid, dengan bacaan pendek itu skill tersendiri. Fakila arada bil istighna wa kila arada bil tarhim wa tarhimul al-hamdi wa huwa aqrabu inda ahli al-lughah. Jadi dikatakan maksud dari hadis itu arada bil istighna wa kila arada bil tarhim, dengan nada, wa tarhim al-alhan, atau dengan nada yang bisa menimbulkan suara-suara yang merdu. Bihi wa huwa aqrabu inda ahli, dan itu adalah yang dimaksud dalam ahli bahasa ya.
Man lam yataqanna bil Quran. Maksudnya kalau arti aslinya siapa yang tidak melakukan atau menyanyikan Al-Quran, gitu kan? Maka bukan termasuk bacaannya itu bacaan seperti orang Muslim, bacaan orang Islam. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lailatul yaqdiru Aisyah radhiyallahu anha fa abtala alaihi fa qala sallallahu ma hasbuka qala ya Rasulullah kuntu astaghfiru ala rajulin ma sami'tu ahsan sawtan minhu fa qala sallallahu alaihi wasallam istama ilaihi tawilan thumma raja'a fa qala hadza Salim maula Abi Hudzaifah alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithlahu. Jadi saya ceritakan secara langsung ada ya, kita baca satu-satu. Ada Rasulullah dan bisa menikmati bacaan sahabat yang bernama Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi sampai Rasulullah mengatakan dengan bacaan beliau itu, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan umatku ada orang seperti dia yang membaca dengan bacaan yang indah dan suara yang manis. Wastama sallallahu alaihi wasallam dan la ilaha illa Abdullah bin Mas'ud wa ma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu fa wa qawlan man sallallahu man arada an yaqra raddan tawiyan kama anzalahu wa yaqum ala qawli ibnu Mu'adzab. Dia mendengarkan suara sahabat yang membaca dengan bacaan yang indah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra alayya wa qala ya Rasulullah aqra alayka wa alayka anzal fa qala sallallahu inni muhibbu an asma'ahu min ghairi fa kana yaqra'u wa alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafidhan. Ini bahwasanya orang membaca dengan orang dibacakan itu beda. Seperti orang mijit sendiri sama dengan orang dipijiti itu berbeda ya. Kalau orang dipijit itu enak kan. Nah, sama ketika Rasulullah ingin dibacakan itu sahabat bukankah Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah, tapi saya ingin dibacakan kepadaku Al-Quran, kata Rasulullah. Ini istilahnya ingin dipijiti, ingin dibacakan oleh orang lain. Sampai pada saatnya Rasulullah meneteskan kedua air mata, tafidhon, meneteskan kedua air mata. Wasallallahu sallallahu alaihi wa sallam Musa wa qala lakum hadza min mazamir ali Daud. Nah, kemudian Rasulullah mendengar Habib Musa membaca Al-Quran, kemudian Rasulullah mengomentari alangkah indahnya suaranya, ini bagaikan seruling dari Nabi Daud, Ali Daud atau keluarga Daud. Maksudnya Nabi Daud itu terkenal ketika membaca kitab Zabur. Jadi Zabur itu memang kitab yang di dalamnya terdapat lagu-lagu. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani yang sekarang suka main lagu-lagu itu, musik itu memang turunannya dari Zabur, dari kitab Nabi yang disebut David, yang nabinya David itu, karena lagu-lagu itu. Nah, maka di gereja itu nyanyian-nyanyian banyak karena memang dari nabinya Nabi Daud, dan itu terkenal merdu dengan suara-suara yang indah, bahkan diiringi oleh seruling-seruling. Mazamir itu seruling-seruling atau alat-alat musik yang dibawakan oleh Nabi Daud. Artinya maksudnya di sini Al-Quran ini harus dibaca dengan rasa, dengan sentuhan rasa yang mendalam, sehingga menimbulkan perasaan yang indah seperti mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian atau dendangan lagu. Fabalagha dzalika Abu Musa faqala ya Rasulullah anta annaka tasma'u la habartu laka tahdiran wa ra'ahu samul qari Rasulullah fil manam qala li anta al-hisam alladhi tuzayyinu Qur'an bi sawtika qultu na'am qala jazakallahu khairan. Ini termasuk melakukan dengan lagu-lagu dan suara-suara yang indah. Itu adalah anjuran. Nah, maka kalau ada yang melakukan jangan dibilang lebay. Misalkan siswa lagi lagu ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Itu orang lagi, jangan bilang lebay gitu kan. Lagi ngaji kok dibilang lebay apa? Jangan sampai seperti itu. Itu perintah, ini anjuran. Tapi juga jangan terlalu over juga yang ngaji.
sehingga bacanya asal-asalan sehingga menimbulkan kesalahan banyak gitu ya. Ya, tidak boleh lebay bacaannya, tidak boleh dipandang-pandangkannya, nggak pandang tidak boleh dipandangkan, yang pendek tidak boleh dipandangkan. Wa fil khabar kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istama'u amara ahadun an yaqra suratan min al-Qur'an. Kalau lagi kumpul-kumpul dianjurkan membaca Al-Qur'an. Wa kana Umar yaqulu li Abi Musa radhiyallahu anhu dzakara rabbana fa yaqra'u indahu hatta yakadu waqtu shalah ayatawassata fa yaqulu ya amirul mu'minin as-salat fa yaqulu ala Allah wa la fi shalah musyratan ila qouli ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Jadi saking menikmati Al-Quran itu sampai masuk waktu sholat lupa. Waktunya sholat sudah berhenti dulu baca Al-Qurannya. Jadi saking menikmatinya baca Al-Quran para sahabat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi azza wa jalla kana lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan ayat dari Al-Quran dan mendalaminya, merasakannya gitu ya, maka baginya ayat atau baginya ada cahaya di hari kiamat. Jadi kalau ada yang imam membaca bacaannya didengarkan dengan baik, ya, itu maka baginya ada cahaya pahala di hari kiamat nanti. Wafil khobar kutiba lahu asyra hasanat, ada pahala baginya 10 kebaikan. Maka kalau ada imam yang membaca bacaan didengarkan dan jangan memikirkan macam-macam ya. Khusus mendengarkan bacaan imam. Wa man ma'athum ma'ajrul istimah wa kana tarikh wasabab fi kana syarikat fil ajr illa yakuna qasdur riya wa tasannu. Nah, kalau membaca itu niatnya bagus, maka bagus juga. Kecuali nanti kalau membaca dengan lagu, dengan suara yang indah itu niatnya riya atau niatnya biar dibilang baik atau biar dibilang pintar ngaji atau dibilang santri atau dibilang orang yang lebih afdol atau lebih mulia, itu maka tidak boleh. Harus mempunyai keputusan hati yang kuat, tulus untuk untuk menghidupkan, ya, untuk membuat semangat sehingga tidak membuat dirinya riya dan juga tidak membuat membuat dalam dirinya. Saya kira itu kita selesai di adab zahir fi tilawah. Kita lanjut nanti fi akmalil batin fi tilawah. Kalau ada zahir nanti ada batin. Wallahu a'lam.